Zahra nih guys dihadapkan pada pilihan yang susah nih guys. Apalagi kedekatan dia dengan Al tentu saja membuat Fatah tidak suka akan hal itu. Nah ketika itu dia merenungi nih guys terhadap masalah yang ia hadapi saat ini. Kemudian dia ditelepon tuh sama Fatah dan kemudian dia mengangkat teleponnya. Dan kemudian Fatah itu menanyakan bagaimana kabar dia semacam itu, dan bagaimana tadi ketika dia melihat Six Play, pertunjukan Six Play-nya, konser Six Play-nya dengan Al, apakah berjalan dengan mulus semacam itu, apakah dia happy. Nah kemudian di situ nih guys ya, Fatah juga menanyakan ketika dia diantar pulang nih guys ya oleh Al, apakah dia happy, dia senang semacam itu. Tentu saja Fatah merasa sangat cemburu ya, karena kedekatan dia dengan Al semacam itu. Padahal di situ nih guys ya, Fatah tuh suka ya sama Zara, tapi sayangnya Zara itu orang tuanya menginginkan dia untuk lebih dekat dengan Al demi kebaikan semacam itu. Nah kemudian dia juga nanya membahas apa saja. Menurut ya Zara membahas biasa saja. Namun tentu saja Fatah tidak berpikir seperti itu. Nah sementara itu nih guys ya, ada Akhila nih guys yang sangat senang banget mimpinya itu sosok ya laki-laki yang berbeda. Entah siapakah dia, namun di situ membuat ya dia merasa happy semacam itu. Entah kenapa dia senang banget. Nah sementara itu nih guys ya, ada Tante Rita yang sedang memasak. Namun dia juga berusaha untuk menelpon ya, menelpon ibunya atau mamanya Akhila ya, karena ada sesuatu hal yang pengen dibahas. Ada gosip semacam itu. Nah, ternyata tidak diangkat tuh sama mamanya Akhila. Kemudian dia berusaha untuk ya voice gitu ya, voice note ya. Dia berusaha untuk memberikan pesan voice note semacam itu. Kemudian dia memberikan gosip mengenai kedekatan Akila dengan sosok laki-laki yang pada waktu itu di konser Six Play-nya itu mamanya kayak suka banget. Nah kemudian itu ternyata membuat mamanya Akila itu ya malah justru suka dengan laki-laki tersebut. Bahkan malahan menyuruh Tante Rita kalau misalkan temannya Akila laki-laki tersebut itu ya yang membawa dampak baik buat Akila tersebut diperbolehkan untuk masuk ke rumah, dibukakan pintu lebar-lebar semacam itu. Mendengarkan jawabannya mamanya Akila demikian rupa seperti itu, tentu saja ya kan membuat Tante Rita merasa sangat bingung kenapa sikapnya kok malah seperti itu. Apakah ada yang berbeda? Nah kemudian karena mamanya itu repot langsung ditutup. Nah sementara Akhila itu sedang chattingan guys dengan unknownnya itu nih guys ya, membahas tentang hari dia yang luar biasa semacam itu, dan dia mau lari pagi semacam itu. Dan di situ nih guys ya membahas kesenangan itu, tentu saja Akhila ini juga bilang bahwa dia mau ke check up ke dokternya lagi semacam itu untuk konsultasi semacam itu. Nah, si Anon ini seneng banget guys melihat perkembangan Akila yang baik. Akila juga sempat menanyakan kalau misalkan dia tahu siapakah orang yang diajak chattingan tersebut, mengetahui anonnya tersebut bagaimana reaksinya, namun ternyata tidak memberikan jawaban, hanya klise semata. Sehingga membuat Akila ini bingung. Sementara ya mamanya Zara ini yang hobi shopping nih guys ya. Dia itu pengen shopping dengan mobil. Karena teman-teman yang suka shopping itu nih guys ya suka naik mobil. Nah dia nggak mungkin dong naik taksi terus menerus macam itu. Apalagi mobil yang ia pesan itu ternyata belum kunjung datang juga. Nah kemudian dia berusaha nih guys ya menghubungi sekretarisnya papanya Fatah untuk melihat perkembangan apakah benar-benar sudah dipesankan oleh Dewi sebagai asistennya. Nah, ketika Dewi itu nih guys ya ditelepon, kemudian di situ mamanya Fatah berusaha untuk tanya bagaimana perkembangan dari mobil yang dipesan itu, kapan sampainya semacam itu, bahkan sampai bilang terserah warnanya apa yang penting mobilnya itu sampai. Nah, kemudian Dewi itu bilang kepada mamanya Zara bahwa mobilnya akan tiba siang nanti. Nah, mendengar kabar tersebut tentu saja membuat mamanya Zara itu seneng banget nih guys. Kenapa? Karena di situ mobilnya datang
Dan diharapkan Dewi itu juga hadir dan memberikan pita, karena nantinya pita itu akan dibuka sebagai simbol bahwa mobilnya itu baru. Dan tidak hanya itu nih guys ya, bahkan ketika dia mau shopping, dia berusaha untuk minta bantuan Al, agar dia itu benar-benar bisa mendekatkan Al dengan Zara semacam itu nih guys. Bahkan dia minta bantuan untuk diantarkan shopping, bahkan juga untuk membeli keperluan seperti makan untuk dinner bareng nantinya. Maka dari itu dia dengan ngomong selugas itu kepada Al, minta bantuan Al untuk dijemput semacam itu. Al yang mendapatkan ya telepon dari mamanya Zara itu merasa sangat suka banget nih guys, karena ini kesempatan lampu hijau buat dia deket dengan mamanya sekaligus bisa mendapatkan hatinya Zara, orang yang dia suka. Nah seperti itu. Nah sementara itu juga nih guys ya, ada Akhila dimana dia itu kan lari pagi di hari weekend minggunya. Nah kemudian dari belakang di situ ternyata ada Harry guys, yang ternyata Harry muncul secara tiba-tiba dan memberikan minuman. Nah kemudian di situ nih guys ya, Akila merasa kayak aneh banget gitu loh. Kenapa? Karena memang dia kok tahu dia habis lari, bahkan dia capek perlu minum semacam itu. Nah, ternyata ketika mereka tuh asik ngobrol, tak lain juga di situ ada William yang baru hadir, yang baru tiba. Padahal kan janjiannya itu kan agak pagian untuk lari pagi. Ternyata Harry justru malah ketiduran semacam itu. Nah kemudian di situ nih guys ya, Akhila yang mengetahui bahwa ternyata di situ nih guys dia sempat ketiduran, itu dijadikan suatu bahan ya kayak ngejek si William. Ternyata memang di situ William kayak malu nih guys yang mengharapkan Akhila benar-benar untuk menghapus. Namun Akhila tidak mau menghapus video tersebut karena ini jadi tontonan lelucon semacam itu loh guys. Namun di situ nih guys ya, William yang tidurnya ngorok itu malu kalau dilihatin. Nah di situ nih guys ya, weekendnya tidak hanya untuk Akhila namun juga untuk Mohan guys. Mohan tiba-tiba yang bukakan pintunya, tiba-tiba di depan dia itu ada Raisa guys. Ternyata Raisa itu nih guys ya, memang pengen ngedate sama Mohan di hari minggunya. Bahkan dia sudah pengen jalan-jalan ke taman dan membawakan bekal makanan untuk Mohan. Bahkan di situ nih guys ya, dia itu pengen melihat Mohan itu tampil tanpa ada masalah semacam itu. Bahkan dia suka dengan looksnya Mohan tanpa masalah, tanpa beban untuk hari Minggu semacam itu. Namun dia juga pengen melihat ya jadwal hari Minggunya itu benar-benar bersama dengan Mohan semacam itu. Jadinya diharapkan bahwa dia untuk minggu ini benar-benar pengen ya memanfaatkan minggu itu bersama dengan Mohan. Walaupun Mohan itu sempat pengen ganti baju, disuruh untuk tidak gaji baju. Kenapa? Karena dia itu tampil apa adanya sudah cukup buat Raisa. Karena Raisa itu tahu bahwa dia nggak perlu jadi siapapun. Karena Raisa itu tahu Mohan itu orangnya seperti apa. Nah mengenai Tiara itu nih guys ya, digosipin sama teman-temannya. Bahkan teman-temannya sempat ngeladek Tiara bahwa sempat waktu itu dia mau pingsan kan. Ketika dia pingsan ingin menyatakan cinta dengan Gemma, ternyata teman-temannya itu merasa kayak aneh gitu loh. Kayak dia awkward atau semacamnya. Namun menurut Tiara itu sendiri, itu bukan masalah yang sangat besar buat dia. Ya karena itu sebagai pertahanan diri ketika dia pingsan semacam itu, ya itu buat dia semacam itu. Namun teman-temannya justru malah menertawakan. Seharusnya dia tidak bersikap seperti itu. Bahkan itu jadi tontonan kayak konser semacam itu. Bahkan view temannya juga menyampaikan demikian. Nah mengenai ibunya Fatah itu lagi dalam masalah yang besar. Tiba-tiba ternyata ada orang kepercayaannya yang mengurus rumahnya Fatah yang ternyata izin ya untuk cuti semacam itu. Kenapa cuti? Karena dinanti-nanti kehamilannya setelah 10 tahun. Dan tentu saja di situ mamanya Fatah merasa sedikit sedih karena orang kepercayaan dia ternyata repot malah ingin cuti, dan ini menjadi masalah yang besar. Namun di situ nih guys ya, ke orang kepercayaannya mamanya Fata tersebut sebenarnya dia akan bikin rundown acara kalau nanti misalkan dia membutuhkan. Namun sayangnya
Di situ mamanya Fatah tidak memerlukan hal itu. Dia tidak butuh rundown. Yang dibutuhkan adalah orang kepercayaan yang bisa menangani semuanya, itu dia semacam itu. Namun tidak punya pilihan, mamanya Fatah harus memperbolehkan cuti karena kehamilan itu memang sudah ditunggu-tunggu. Ya, mamanya Fatah sedih. Nah, Fatah di situ lebih sedih lagi nih guys ya, karena mamanya repot, pusing, mikirin orang kepercayaan asisten. Tiba-tiba dia telepon Lydia nih guys ya. Dia menyampaikan dan bertanya kepada Lydia, apakah papanya itu tahu orang yang memberikan rumahnya itu siapa. Nah, kemudian di situ Lydia menjawab tidak tahu. Dan kemudian di situ disampaikan juga bahwa nanti ya malam diharapkan datang menemui Fatah dan dikasih pekerjaan, walaupun nggak tahu pekerjaan ini cocok atau tidak. Nah, mengenai Akila nih guys ya, dia berusaha ke taman dekat sungai untuk membahas investigasi. Bahkan di situ William sempat merasa aneh untuk investigasi mencari tahu Anon itu kira-kira siapa. Nah, kemudian dengan cara apa? Mencari melalui tulisan. Karena model tulisannya itulah yang akan diketahui kayaknya orang yang menjadi salah satu anonnya. Mungkin teman dia yang berada di SMA Tirta Persada. Semacam itu loh guys. Walaupun menurut William ini kayak aneh, namun menurut ya Akila ini tidak aneh. Karena kan nanti ya dia akan memberikan kertas gitu untuk dicatat kritik dan saran acaranya tersebut kira-kira seperti apa. Dari tulisan tersebut ya itu akan diketahui, dikenal. Namun di situ Harry berpesan dan bertanya kepada Akila, kalau misalkan tidak ada satu orang pun gimana gitu loh. Dan bahkan tidak hanya pertanyaan itu juga, melainkan dia juga memberikan pertanyaan kalau misalkan orang-orang yang suka sama dia itu ternyata nenek-nenek, orang-orang yang chat sama dia itu nenek-nenek gimana. Malahan ya, Akila merasa berterima kasih bahwa seorang nenek bisa chatting seperti itu. Nah, kemudian Harry juga bertanya kalau misalkan kakek-kakek gimana semacam itu. Hal yang sama diberikan jawaban oleh Akila bahwa dia akan sangat menyanjung, memberikan poster, ucapan selamat kepada kakek yang terus memberikan kebahagiaan buat Akila yang bisa selalu diajak curcol, semacam itu loh guys. Nah, kalau misalkan ibu-ibu gimana ya, kalau ibu-ibu membahas tentang masakan rendang, dan jangan lupa untuk terus chat Akila. Kalau bapak-bapak gimana? Nah, ya nggak masalah, bisa dijadikan orang tua angkatnya. Nah, kalau misalkan perempuan seumuran dia dijadikan bestie nih guys ya. Lah kalau misalkan nanti laki-laki pendiam seumuran dengan Akila yang tidak mau terlihat tapi orang itu bijaksana bagaimana? Menurut Akila itu malah bagus. Menurutnya keren. Keren sih semacam itu. Nah, tidak hanya seperti itu. Nanti kalau misalkan ya orangnya tersebut itu tidak tampan, tidak keren, bagaimana? Menurut Akila, tampan atau keren itu tidak dilihat dari hal tersebut. Yaitu kan relatif buat dia semacam itu. Mendengar jawaban Akila yang demikian membuat Harry merasa sangat senang dan tersenyum dalam hati semacam itu. Akila itu ngerasa bahwa siapapun orang yang menjadi anonnya tersebut harus diketahui kira-kira siapa. Ya walaupun dia tidak sempat menyadari bahwa mungkin orang yang menjadi anonnya itu adalah orang yang berbicara dengan dia tanpa dia sadari bahwa Harry menyimpan perasaan yang mendalam di situ dengan Akila, namun Akila tidak pernah sadar di situ nih guys ya. Nah, ketika membahas investigasi tersebut, lanjutlah ke rumahnya ya Akila untuk diperkenalkan dengan Tante Rita. Nah, sementara itu nih guys ya, ada Mohan bersama dengan Raisa yang lagi bersandaran. Nah, di situ ya Raisa menyuapkan makanan di depan taman semacam itu sambil leha-leha semacam itu, lagi santai berbaring berduaan semacam itu. Usai makan-makan mereka berduaan sandaran. Nah di situ nih guys ya, Raisa merasa ada yang aneh. Kenapa kok dia malas-malasan bahkan bersandar di pundaknya Raisa? Karena hari Minggu itu kan harusnya banyak istirahat, santai semacam itu. Bukan karena Mohan malas, namun dia pengen kayak effortless, yang artinya kayak kurang usaha namun dia tetap pengen ngelakuin itu. Makanya pengen santai-santai kayak gitu loh guys, karena hari weekend itu harusnya banyak liburan. Nah di situ nih guys ya, mereka itu nih guys ya
ngobrol satu sama lain. Bahkan Raisa juga sempat ditanya apakah dia sempat masih marah sampai detik ini, masih benci gitu loh. Nah kemudian Raisa menjawab iya semacam itu. Tanpa mereka sadari bahwa sebenarnya mereka berdua sedang dimata-matai. Sedang di video itu guys ya. Bahwa ada orang yang mengintai mereka berdua tanpa mereka berdua sadari ketika mereka berdua berpelukan sandaran semacam itu. Tanpa mereka sadari juga bahwa ternyata dilihat oleh Akhila dan grupnya William dan juga Harry nih guys ya. Dan di situ Akhila itu merasa bahwa ada pemandangan tuh yang lagi sender-senderan sedang menyindir mereka berdua semacam itu loh guys. Nah Mohan melihat ya ini akan kayaknya jadi masalah yang sangat besar buat Akhila semacam itu. Nah kemudian di situ nih guys ya, Akhila itu nih guys ya, kemudian dihampiri tuh ya, dia dihampiri oleh Raisa. Raisa langsung menghampiri Akhila ya, ngomong kepada Akhila apakah dia tidak suka melihat mereka berdua itu bersandaran. Dan kemudian di situ nih guys ya, Akhila itu menyampaikan ya di depan Mohan bahwa Mohan itu ternyata tidak hanya butuh waktu lama, melainkan dia malah justru butuh sandaran baru semacam itu. Nah di situ nih guys ya, Raisa itu mengingatkan kepada Akhila bahwa dia datang di waktu yang salah ketika dulu dia berdekatan dengan Mohan. Namun Akhila itu sangat sedih ketika dia pernah dekat dengan Mohan ya, jadian dengan Mohan, ternyata di waktu yang salah. Dan pada waktu itu juga ada Raisa yang sudah mengingatkan bahwa orang yang bisa menghandle Mohan itu hanya Raisa, karena dia tahu apa yang harus dia lakukan ya untuk Mohan semacam itu. Mohan hanya terdiam saja ketika terjadi obrolan antara ya Raisa dengan Akhila semacam itu loh guys. Nah Akhila pengen menyampaikan itu semua yang terjadi bukan salahnya Akhila. Kenapa? Karena memang Akhila tidak merebut siapapun ya dari Raisa ya, karena memang pada waktu itu Mohan aja yang mendekati Akhila ya, katanya dia tidak bisa untuk ya menghindari, seharusnya dia bisa menghindari. Nah kemudian dia teringat ya bahwa orang yang harusnya minta maaf itu sebenarnya dengan Raisa, karena dia mendapatkan hatinya Mohan. Namun sekali lagi bahwa dia tidak bersalah apapun ya. Kedekatan dia dengan Mohan itu adalah waktu ya, waktu yang salah menurut Raisa semacam itu. Namun menurut Akhila ya dia suka pada waktu itu Mohan baik mendekati Akhila, dipikirnya dia itu tulus. Namun ternyata terjadi perdebatan mereka berdua nih guys ya. Dan di situ nih guys ya, Raisa menyampaikan sekali lagi minta maaf bahwa Mohan ya itu tidak benar-benar mencintai Akhila. Ya, dia belum mengetahui sepenuhnya bahwa Akhila tidak benar-benar mendapatkan hatinya Mohan sepenuhnya. Itu yang diucapkan